Setan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu kan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin saudaraku bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Mari kita membuka kitab Wahyu pasal yang ke-21. Kita akan lebih mendalami Wahyu pasal 21. Yaitu ayat 1 mulai sampai dengan ayat yang ketiga. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi langit yang lama sudah pergi, tergulung. Bumi yang lama sudah hancur. Ya, mungkin tabrakan dengan planet-planet yang lain. Terus Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Jadi bumi kita ini disebut bumi yang pertama dan langit yang pertama ini sudah lalu. Ya, terus? Dan laut pun tidak ada lagi. Laut pun tidak ada lagi. Semua lenyap. Entah kemana, tidak tahu, tapi lenyap. Sekarang ayat yang kedua, apa yang terjadi ketika langit dan bumi yang lama itu berlalu? Silakan baca. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Ya, sekarang Yerusalem baru itu tetap menjadi patokan. Aku melihat kota yang kudus. Lagi-lagi kota yang kudus itu yang dimaksud adalah Yerusalem yang baru. Yerusalem yang lama di mana? Yerusalem yang lama di mana? Masih tetap di Timur Tengah. Timur Tengah sudah tidak ada, Afrika tidak ada, seluruh 5 benua tidak ada, hancur lebur. Ya, kalau zaman Nuh Tuhan membinasakan umat manusia dengan air bah atau dengan air apa itu yang barusan di Jepang, tsunami, ya, air gelombang tsunami. Sekarang Yerusalem baru tempatnya tidak jelas, tetapi dia turun dari sorga, dari Allah. Turun dari sorga, ada gambarnya itu. Dari Allah, terus yang berhias bagaikan pengantin perempuan, ya, yang berdandan untuk suaminya. Yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk siapa? Ya, untuk suaminya. Jadi Yerusalem baru itu apa? Kota atau mempelai Tuhan? Kota.
Dalam ayat 2 coba baca baik-baik. Dan aku melihat kota. Dan aku melihat kota yang kudus. Ya, coba katakan sama-sama. Bukan kotak. Kota. Yang kudus. Yaitu Yerusalem yang lama juga sudah hancur, sudah tidak ada, lenyap semua. Sekarang Yerusalem baru turun dari surga, terus dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ya, di sini dikatakan kota itu Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias. Nah, ini penting nih, berhias bagaikan kota Washington atau kota Jakarta, ya, penuh dengan lampu, penuh dengan gemerlapan, begitu? Tidak. Yang berhias bagaikan pengantin perempuan. Apakah dia pengantin perempuan? Saudara ngerti bahasa Indonesia atau tidak? Kalau tidak, saya bahasa Cingim saja. Ya, berhias bagaikan pengantin perempuan. Apakah dia pengantin perempuannya? Tidak, sebab dikatakan berhias bagaikan. Katakan kiri kanan, bagaikan. Dengar lu, bagaikan. Ya, pengantin perempuan. Atau seperti seumpama pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, ini kota yang kudus ini tentu terisi dengan makhluk-makhluk yang sempurna, yang bisa saja disebut mempelai perempuan daripada Tuhan. Nah, di sini dikatakan berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk, nah ini yang penting, untuk suaminya. Bukan untuk siapa saja. Pokoknya pria siapa saja yang mau sama dia. Dia berhias untuk segala macam pria yang mau. Ya. Tetapi di sini dikatakan dia berhias sebagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Di sini kekudusan daripada kota Yerusalem yang baru. Jadi Yerusalem baru itu bisa juga kota, memang disebut kota yang kudus, tapi juga bisa diumpamakan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Kalau dia berdandan untuk segala orang laki, pokoknya hidung belang. Nah, kekudusannya tidak tertampak di sini. Kalau Anda dipakai Tuhan, kita dipakai Tuhan, saya mau tanya, kemuliaannya itu untuk siapa? Untuk aku? Untuk si A, si B? Untuk gereja A, gereja B? Pengembalaan memang satu, tapi bukan untuk menerima kemuliaan dari Allah. Ya, jadi pertanyaan saya, kalau Anda dipakai oleh Tuhan, kemuliaan Tuhan itu untuk siapa? Kemuliaan itu untuk Tuhan, bukan untuk saya. Kalau kita dipakai Tuhan,
kemuliaan Tuhan turun. Ya. Lantas kemuliaan itu kita ambil untuk kepentingan kita. Maka itu sudah disebut perjinahan rohani. Bisa tangkap? Perjinahan rohani. Persundalan rohani. Sebab seharusnya untuk mempelai pria. Yang memiliki mempelai wanita adalah mempelai pria. Dia pun tidak berhak untuk mengambil untuk dirinya sendiri. Dia serahkan kepada pengantin laki-lakinya. Tapi kalau dia tidak lakukan itu, apalagi dia ambil untuk dirinya sendiri, maka sudah begitu banyak pelayanan-pelayanan yang ditandai dengan perjinahan rohani. Akhirnya pelayanan itu, gereja itu, saya tidak sebut gereja itu sebagai organisasi, tidak. Penuh dengan kenajisan. Karena salah berhias bukan untuk suaminya. Siapa suaminya? Yesus Kristus. Tapi untuk diri kita. Mungkin untuk Yesus 25%. 75% untuk kepentingan kita. Tuhan tidak mau. Tuhan mau 100% untuk suaminya. Yaitu Yesus Kristus. Bisa tangkap? Secara tujuan, coba kita baca terus ayat 3. Ya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, Ya. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ya. Setelah di sini dikatakan, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah kemah Allah atau tabernakel, kemah di mana Allah bertakhta, ada di tengah-tengah, kenapa kok tidak di tengah-tengah malaikat-malaikat? Kan lebih bagus daripada manusia. Tapi di sini di tengah-tengah manusia. Karena hati Allah begitu rindu untuk bersekutu dengan manusia. Karena untuk itu Kristus diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan manusia, bukan malaikat. Tidak pernah ada satu malaikat yang ditebus, karena malaikat itu dibuat dari angin, dari api, ya. Dan tidak ada satu malaikat yang ditebus oleh Yesus ketika dia disalib di atas Golgota. Semua penyalipan itu sampai matinya dia, sampai bangkitnya dia, diperuntukkan manusia. Sebab itu begitu besar sekali kasih dari Allah. Tidak sedikit pun dia berikan kepada setan, kepada malaikat yang sudah jatuh. Ya. Jadi dia tujuannya adalah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia, Tuhan, akan diam bersama-sama dengan manusia atau mereka. Dia akan bersama-sama diam dengan mereka. Ini kerinduan hati dari Bapa. Ya. Ini termasuk rencana agung daripada Bapa untuk kita manusia. Mereka dalam ayat 3b akan menjadi umatnya. Siapa mereka itu? Manusia yang sudah ditebus. Bukan malaikat. Dan dia akan menjadi Allah mereka. Puji Tuhan. Nah,
tujuan Allah ini akan tercapai. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14, coba tolong bacakan. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, firman itu siapa? Yesus Kristus. Jadi kalau saudara datang haus kepada firman Allah, itu kehausan jiwa itu kepada Kristus. Saya tidak percaya kalau orang itu mengatakan saya haus kepada Tuhan. Saya ingin bersekutu dengan Tuhan, tetapi dia tidak suka mendengar firman. Dia bilang 1 minggu 1 kali cukup. Ya, dengar firman. Dia tidak suka membaca Alkitab. Bagaimana dia mengatakan mengasihi Tuhan, sedangkan dia tidak mengasihi firman yang adalah Tuhan yang menjadi manusia. Kan bertentangan. Kalau kita mau tahu, harus ada bukti bahwa orang itu mengasihi Tuhan. Buktinya yaitu dia mengasihi firman Allah. Dia suka menyelidiki firman Tuhan. Tidak perlu didorong-dorong, dia akan datang sendiri. Karena dia tahu firman Allah ini adalah pribadi Yesus. Ya, jadi dia tidak diciptakan oleh Allah. Dia ada Alfa dan Omega. Dari dulu dia sudah ada sampai sekarang. Pada zaman Daniel melihat anak manusia di depan takhta, itulah Yesus. Zaman Sadrach, Meshach, Abednego juga 3 orang masuk dapur api. Yang kelihatan berapa orang? 4 orang. Siapa itu yang keempat? Yesus Kristus. Sudah ada? Sudah. Ya. Tapi belum berinkarnasi karena waktunya belum tiba. Tuhan akan selesaikan dulu dengan Israel. Setelah itu Tuhan datang kepada orang non-Yahudi. Jadi Yesus tidak dicipta. Tapi Yesus firman menciptakan. Kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal yang pertama, di situ dikatakan demikianlah firman Tuhan. Coba tolong bacakan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ya. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi dalam 1 ayat, 2 ayat ini kita menemukan Allah Tritunggal, yaitu Allah pencipta langit dan bumi. Ayat 1, Bapa. Yang kedua, Yesus. Yaitu nanti ayat 3, berfirmanlah Allah. Siapa firman Allah itu? Yesus. Dan roh Allah melayang-layang, ayat 2. Roh Kristus. Itulah oknum ketiga. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kenapa kok Allah kita 3? Bingung. Ya, Allah kita itu 1. Tapi terdiri dari 3 bagian. Saya 1. Tapi saya punya tubuh yang saudara lihat saya. Saya punya jiwa, yaitu perasaan saya, emosi saya, pengharapan saya, kesetiaan saya, karakter saya, itu jiwa. Ya, di dalam darah, pusatnya di jantung. Dan yang ketiga, roh yang berhubungan dengan Tuhan. Roh kita. Ya, jadi jangan takut kalau saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan. Pasti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saudara ikut terangkat. Ya, tapi kalau males-males, bangun sudah tidak ada semua. Anak-anaknya tidak ada, hilang semua. Ya, kita mesti standby mulai sekarang. Sebab standby atau berjaga, bersiap itu perlu waktu. Saya tidak percaya pengantin yang sungguh-sungguh
mau jadi pengantin persiapannya cuma setengah hari. Ini pengantin kesetrum. Ya, 1 hari, setengah hari kesetrum. Ya. Tetapi perhiasan itu dihiaskan kepada mempelai perempuan daripada Yesus. Nah, saya kembali kepada ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4. Dalam ayat 4, ya ayat 4 lebih dulu. Wahyu 21. Memang cari wahyu itu tidak gampang. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Segala air mata, bukan segala mata air. Air mata, ya. Segala, berarti ada banyak macam itu. Air mata, patah hati. Di sini tidak ada uma-uma yang patah hati ya. Terlambat sudah. Air mata macam-macam. Ya, air mata penderitaan dan sebagainya. Semua itu nanti dihapus. Dihapus segala air mata dari mata mereka. Ya, terus? Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis. Perkabungan, ratap tangis, jadi di dalam kerajaan 1000 tahun itu tidak ada kematian. Kerajaan 1000 tahun masih ada kematian. Masih ada tulah. Kalau Raja Mesir tidak mau datang ke Yerusalem setahun sekali untuk merayakan hari raya mereka yang bernama, saya lupa. Apa? Tak tahu juga. Sama-sama. Pondok Daun. Pondok Daun itu adalah hari raya memperingati bangsa Israel keluar dari Mesir dan berada di bawah pondok daun 40 tahun sampai masuk ke negeri Kanaan. Kalau raja-raja itu tidak mau datang ke Yerusalem setahun sekali, turut merayakan pondok daun, tulah Allah turun. Saya sudah sering baca, tidak usah baca lagi, Zakaria. Tulah itu berarti kutuk. Tidak turun hujan itu berarti kutuk. Masih ada kutuk. Ya. Sebab penduduk yang hidup pada 1000 tahun kerajaan itu orang-orang biasa yang DNA-nya sama dengan manusia pertama Adam. Sama. Bukan kemudian manusia pertama itu Hawa melahirkan manusia super, tidak sama. Makanya kalau mereka tidak mau menurut, tunduk, mereka akan kena kutuk dari Allah. Masih ada kutuk turun. Tapi langit baru dan bumi baru ini, pasal 21 Wahyu, tidak ada lagi kutuk. Tidak ada lagi sakit. Kematian pun tidak ada. Ayat 4, maut tidak ada lagi. Ya. Dan juga bukan itu saja, tetapi perkabungan berarti kematian tidak ada lagi. Atau ratap tangis, kesedihan tidak ada. Atau duka cita tidak ada lagi. Beda. Ya, sebab segala sesuatu yang lama sudah berlalu. Sudah lewat.
Ya, manusia seringkali suka pakai sepatu yang lama, sandal yang lama, ya, gunting yang lama. Kenapa? Maafkan pakaian yang lama, walaupun sedikit ada robek-robek, tidak apa-apa. Kenapa? Enak, lemes, tidak kaku, tidak panas, tidak keringatan, macam-macam. Dikasih sandal baru, yang lama yang dia pakai. Ya atau ya? Yang baru dimasuk kemana? Etalase. Ya, manusia itu nalurinya suka yang lama. Kecuali mobil suka yang baru. Pasangan hidup suka yang baru. Awas, no way. Kasih tahu kiri kanan, no way. Kurang, mesti kayak macan dulu, no way. Supaya takut ya. Haleluya. Ya, semua yang lama hilang. Ini bukan ande-ande, ini betul-betul akan terjadi. Dan saya harap pada kejadian ini nanti kita ada di situ. Kalau kita tidak ada, itu berarti kita ada di neraka. Wah, nasib kita sama seperti orang duniawi. Ada banyak orang nanti yang bilang, Yesus. Itu neraka, baca. Yesus, aku kenal engkau. Saya pergi gereja setahun sekali. Yesus bilang, tolong saya. Yesus keluarkan saya dari neraka. Yesus bilang, terlambat. Terlambat. Hanya itu yang Tuhan Yesus bilang. Terlambat. Banyak orang Kristen nanti terlambat. Mau bertobat, tapi pintu pertobatan sudah tertutup. Alias terlambat. Kalau begitu, pertobatan itu tidak bisa kita handle, lakukan segala waktu. Wah, saya masih muda, nanti aja kalau saya sudah umur 70, saya mau bertobat. Kalau napas saya sudah, ya saya mau bertobat Tuhan. Ya kalau satu malam masih bisa bertobat. Kalau langsung naik, kapan bertobatnya? Ya. Jangan main-main dengan waktunya Tuhan. Sudah tahu Tuhan itu tidak main hukum saja. Sebelum dihukum dikasih waktu. Ya, Yunus dikasih waktu 40 hari. Zaman Nabi Nuh 120 tahun. Diberi waktu untuk bertobat. Tidak mau bertobat. Orang Yahudi dikasih waktu 2000 tahun. Ini waktu yang paling lama. Sejak Yesus disalib sampai hari ini 2000 tahun lebih. Entoh mereka masih tidak mau percaya Yesus itu Tuhan, Mesias. Nanti tunggu kalau perang dunia ketiga berhantam, mereka dikepung oleh bangsa-bangsa, ya kecuali Amerika mungkin tidak. Nah pada saat itu hampir hancur sama sekali Yerusalem. Tuhan kemudian datang menolong. Tanpa diminta. Dan tanpa Tuhan bilang, ini Israel, lihat aku. Aku ini adalah Mesias yang kamu tunggu. Tuhan tidak pakai omongan. Tapi Tuhan datang. Pada waktu Tuhan datang, persis seperti 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus naik ke surga. Tidak bersilang, tapi pelan-pelan naik. Ini sekarang dia pelan-pelan turun. Dengan jutaan tentara surga. Sudah bisa baca itu dalam Zakaria. Dan Tuhan basmi bangsa-bangsa yang mau menghancurkan Yerusalem. Dan mulailah saat itu kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi saudara, saya kembali kepada ayat 3. Semua, maafkan ayat 4, semua yang lama sudah berlalu.
Ayat yang paling akhir dari ayat 4. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi yang lama hilang, yang baru datang. Bukan yang lama dan yang baru terus-terus dempetan bersama-sama, tidak. Kita mesti pilih yang baru atau yang lama. Ya, siapa di sini yang pernah pakai sepatu kiri baru, sepatu kanan lama? Kalau ada wartawan difoto, cetak, masuk salah satu orang senting. Ada saja. Semua yang lama telah berlalu. Itu tidak dimulai nanti kalau kita sudah masuk surga, baru semua yang lama sudah berlalu. Tapi itu dimulai sekarang. Kalau sekarang saudara tidak betah, pakai sepatu yang baru, berat, ini, itu, dan sebagainya. Nanti kalau di sana juga tak betah. Kerajaan surga itu dimulai dari sekarang. Betul? Nah, latihannya adalah sekarang. Kalau yang sudah berlalu, tidak akan kembali lagi. Nah, ayat 8 tolong bacakan. Pasal 21. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir. Tukang-tukang sihir. Artinya apa itu? Penyihir-penyihir. Ya, penyihir-penyihir. Tahu tukang sihir? Sekarang di televisi ada itu tukang sihir. Siapa di sini yang suka nonton? Coba angkat tangan. Tidak dihukum kok. Angkat tangan, 1, 2, 3. Angkat tangan. Wah, pintar semua, suci semua ini. Saya pernah nonton. Terus terang. Tapi ketika saya lihat, ini pakai kuasa-kuasa yang lain. Mulai sekarang, sudah lama saya tidak lagi mau menonton itu. Kenapa? Apa merasa terlalu suci? Bukan soal suci atau tidak suci. Tapi apa yang kita lihat dari televisi itu berimpartasi di dalam pikiran kita. Dan mempengaruhi dalam otak kita ini dipengaruhi. Bisa jadi satu waktu nanti orang itu juga akan disihir atau jadi tukang sihir. Ya, jadi mesti hati-hati konsumsi dari televisi itu. Ada yang bagus, ya, tapi ada juga yang tidak baik. Kita mesti selektif. Kita tidak bisa mengatakan, semua baik, semua baik. Ya, ini juga mengenai KTP. Walaupun tidak tertulis di sini, tapi saya mau tambahkan. Banyak orang takut, saya dipanggil ini KTP, nanti dikasih angka 666. Saya sudah mengutus satu full timer pergi ke sana, dan mereka mengatakan belum tidak berarti tidak jadi, batal, belum, nanti ada waktunya itu, nanti mau dikasih tahu kalau antikris sudah muncul. Ya, jadi tidak usah takut. Takut, saya lihat takut, saudara. Ya, tidak usah takut. Tuhan menyertai kita. Makanya bertobat sungguh-sungguh. Jadi orang Kristen sungguh-sungguh lah. Pergi gereja sungguh-sungguh, bukan untuk manusia, untuk Tuhan. Karena waktunya ini sudah makin mepet, makin mepet. Nanti banyak orang akan berseru kepada Yesus, tolong Yesus. Nanti jawabannya Tuhan persis seperti yang tadi. Sudah terlambat. Kalau kamu masih hidup di dunia, aku bisa tolong kamu. Kalau kamu mau.
kamu sungguh-sungguh, tapi sekarang sudah masuk di jurang maut, sudah terlambat. Aku mau tolong, tapi terlambat. Sebab Bapak itu punya schedule, punya apa schedule? Apa? Jadwal. Ya, jadwal. Kalau tidak, waduh, urusannya banyak. Ada jadwalnya semua. Sampai peta 2000 tahun, 2000, itu jadwal. Kita mesti belajar menghargai jadwal Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan, ya lain kali saya masih belum nyaman, belum mau bertobat dulu, tunggu dulu sedikit lagi. Bermain-main dengan kasih karunia itu sangat berbahaya. Kita yang diberi waktu cukup lama, 2000 tahun. Ya. Tapi masih banyak orang-orang fasik, orang-orang yang belum kenal Tuhan. Di luar sana masih banyak sekali. Siapa yang mesti memberitahu kepada mereka? Saudara dan saya. Ya. Terus? Penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ya. Nah, dalam ayat 8 di sini ada yang disebut pembunuh. Ada pembunuh ya. Orang-orang pembunuh. Mungkin saudara berkata, saya bukan pembunuh. Saya tidak pernah membunuh orang. Yesus bilang, kamu benci sama orang saja, itu sudah pembunuh. Benci kepada orang itu. Dengan alasan apa saja. Itu pembunuh. Bisa mengerti? Mari kita periksa. Memeriksa dan ini termasuk juga mempersiapkan hidup kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua. Saudara, Tuhan tidak main-main. Dia betul-betul mau kita serius. Tidak ada jalan lain kalau saudara tidak mau menjadi pembunuh, maka saudara harus hidup atas dasar saling mengampuni. Itu saja. Atau pembunuh, balas. Kayak Kain 7 kali dibalas. Siapa yang membunuh dia? Balas membalas. Hidup dalam ketakutan. Karena tidak ada pelindung. Semua balas membalas. Tuhan mau supaya kita hidup di dalam atmosfer pengampunan. Pengampunan. Katakan kiri kanan, pengampunan. Tanyakan kiri kanan, Anda punya musuh? Jangan-jangan Anda tidak akui ya. Kalau Anda punya musuh, pulang sebentar, habis makan, datangi, atau telepon, atau handphone, atau BlackBerry, minta maaf. Wah, saya tambah diinjak-injak nanti kalau digitukan. Itu orang tidak bisa digitukan. Anda tidak seorang diri, Tuhan menyertai Anda. Tapi kalau Anda balas-membalas sendiri, Tuhan bilang, aku tidak perlu ikut membantu dia. Dia sendiri-sendiri, geger sendiri-sendiri, membunuh, benci. Jadi hidup kita ini sendirian. Kenapa? Kristus kita tolak. Loh, saya orang Kristen, masa saya tolak Kristus? Dengan menolak pengampunan, saudara juga menolak Kristus.
Saya orang Kristen, tapi saudara menolak pengampunan. Maka sama saja itu juga ya suatu dosa yang harus segera kita perbaiki. Nah, termasuk penyembahan berhala. Di sini ada penyembah berhala. Ayat 8. Mungkin saudara berkata, saya tidak punya berhala. Saya tidak punya patung. Saya tidak punya ini, itu, dan sebagainya. Oke. Tapi sekarang banyak berhala di dalam hati. Satu contoh, waktu kita itu bisa kita jadikan berhala. Sibuk dari pagi sampai siang, jam 10 mesti sembahyang. Waduh, sibuk Tuhan, engkau tahu. Engkau tahu, Ji. Saya minta maaf. Tidak bisa sembahyang, ya, ngepel ini itu, jam 12, jam 1, sibuk, bukan sibuk cari dia cari kesibukan. Nah ini adalah penyembahan berhala. Aneh ya, orang itu diciptakan oleh Allah, dikasih waktu untuk hidup. Berapa tahun. Tapi dia beritahu kepada Allah, aku sibuk, tidak bisa menyembah engkau. Sibuk sekali, sibuk. Sangat sibuk. Pantaskah seorang yang diberi waktu begitu lama oleh Tuhan hidup, taruh kata 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Lantas dia bilang, Tuhan saya sibuk Tuhan. Loh, waktu itu siapa yang kasih? Aku atau kamu? Kalau aku yang kasih, mana terima kasihmu? Mana waktu yang kamu sisihkan untuk aku? Mestinya jam 1 siang mungkin sembahyang di kamar terkunci 1 jam. Wah ini tidak bisa ini. Ya, teleponnya kring kering. Ya. Jam 10 sampai jam 11 malam mestinya berdoa sebelum tidur. Tapi tidak tidur, kenapa? Nonton bola. Setahun sekali atau 10 tahun sekali. Nonton bola. Tuhan di sorga geleng-geleng kepala. Anakku ini gak tahu diri. Anti kama ini. Ya, nonton bola. Waktu untuk Tuhan dipakai nonton bola. Apa itu bukan berhala? Berhala atau tidak? Berhala. Saudara telah melakukan, minta ampun sama Tuhan. Ya, jangan nanti ya sudah saya mau sembahyang, tapi kakinya cedera. Kakinya main bola. Jangan. Waktu itu kemurahan Tuhan. Satu hari saudara dikasih waktu berapa? 24 kali 7, 168, betul? Kasihkan kepada Tuhan 3 jam saja. Termasuk pergi PA, hari Minggu, 4 jam saja. Masih sisa berapa? 164. Untuk jalan-jalan, untuk makan sontong, untuk main futsal, untuk segala perkara Anda bisa lakukan. 1 jam saja untuk Tuhan tidak ada waktu. Keterlaluan atau tidak? Keterlaluan atau tidak? Saudara yang ngomong. Ya memang betul. Kita saling menguatkan. Ya. Saya sudah lama sekali membaca kitab Wahyu. Tapi saya tidak mengerti. Terus terang. Tapi pada waktu saya sakit, tidak bisa tidur, Tuhan bukakan kitab Wahyu.
Kalau bukan Tuhan yang buka, tidak bisa. Kita tidak mengerti. Nah, saya sekarang kembali kepada ayat 3b. Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah Mengapa tidak dikatakan di tengah-tengah malaikat? Kan lebih enak di tengah malaikat daripada tengah manusia. Dan Allah akan diam bersama-sama dengan mereka. Siapa mereka itu? Manusia yang sudah ditebus. Mereka akan menjadi umatnya, ya. Manusia akan menjadi umatnya Tuhan, dan Tuhan akan menjadi Allah mereka. Ini kerinduan Allah yang terbesar. Hidup di tengah-tengah umatnya. Saudara kalau baca di dalam kitab Ulangan, Bilangan, orang Israel itu kalau berhenti di satu tempat, untuk minum, untuk apa dan sebagainya, ada 12 suku, punya tenda-tenda semua, tapi di tengahnya itu tenda tabernakel. Allah ada hadir di situ. Kemudian kelilingnya itu kemah-kemah daripada 12 suku. Berarti Tuhan tidak mau ditaruh di pinggir sana. Kayaknya kita tidak menghormati Tuhan, kita menyisihkan Tuhan. Tapi Tuhan mau aku di tengah, supaya dekat dengan umatku. Dari situ kita bisa tahu bahwa kerinduan Tuhan itu ada di antara kita manusia. Dia mau tinggal di tengah-tengah kita. Itu bukan kerinduan kita lebih dulu. Aduh saya kok rindu ya, saya mau hidup dekat dengan Tuhan. Itu kerinduan adalah berasal dari Allah. Manusia berdosa tidak akan bisa merasakan maut, rindu untuk dekat dengan Tuhan. Tapi kalau saudara punya rasa itu, dekat dengan Tuhan, itu oleh sebab kerinduan itu dari Bapa dimasukkan dalam hati kita, kemudian timbullah kerinduan itu, dan kemudian kita berdoa, Tuhan saya merindu mendekat kepada Engkau. Bisa mengerti? Semua perkara-perkara yang baik, yang rohani itu berasal dari Tuhan. Kita bisa melakukan apa saja, tetapi itu hasil karya Tuhan. Kalau kita sendiri mau berkarya tidak bisa. Bendungan di Suez, laut apa namanya? Itu karya Allah. Musa tinggal melaksanakan saja. Saudara, jadi Tuhan itu yang lebih dulu rindu dekat dengan kita. Betapa sakit hatinya dia. Kalau Anda, Tuhan mau Anda dekat dengan dia, tetapi Anda tidak mau. Anda terlalu sibuk ini, sibuk ini. Semua manusia punya kesibukan. Tapi kita diberi hikmat untuk mengatur kesibukan itu. Saya punya kesibukan banyak sekali. Ya, apalagi Tuhan tolong saya, memberi kekuatan kepada saya. Saya tidak mau menjadi pendeta yang malas. Kalau saya sudah kuat oleh sebab kekuatan Tuhan, maka saya akan pakai kekuatan itu untuk kerja lebih sungguh-sungguh lagi dan berbuah-buah. Saudara juga mau berbuah-buah. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan baik. Nah, lanjut. Kenapa kok dikatakan Tuhan ingin diam bersama-sama dengan mereka? Kenapa kok tidak Tuhan ingin diam di tengah-tengah malaikat? Bersama-sama dengan malaikat. Dan malaikat akan menjadi umatnya, ya, dan dia akan menjadi Allahnya. Malaikat itu kan lebih bagus. Malaikat. Saudara tahu? Malaikat adalah satu umat yang tidak pernah ditebus oleh Tuhan. Karena dia tidak pernah jatuh dalam dosa. Ya, yang tidak pernah ditebus. Dan Tuhan Yesus tidak pernah disalibkan untuk satu malaikat saja. Itulah sebabnya
malaikat itu bukan umat yang ditebus seperti manusia. Kita ini umat yang ditebus. Kenapa? Karena kita telah jatuh dalam dosa dari Adam dan Hawa. Nah, saya mau kasih bukti apa cirinya malaikat dan cirinya umat Tuhan. Cirinya manusia. Yang pertama bisa ditulis di situ. Malaikat itu tidak pernah jatuh dalam dosa. Kalau dia tidak pernah jatuh dalam dosa seperti Adam dan Hawa, tentu dia tidak pernah merasakan bagaimana dosa itu. Enak atau enggak enak, atau enak setelah itu, korupsi itu enak, setelah itu masuk bui lebih enak lagi. Ya. Malaikat tidak pernah merasakan itu. Karena malaikat diciptakan untuk tidak jatuh dalam dosa. Tidak punya tubuh, hanya roh. Dia punya. Nah, sedang manusia jatuh dalam dosa. Pada waktu jatuh dalam dosa, mereka merasakan dosa itu. Pahitnya dosa itu. Dia rasakan. Apa dosa itu? Nah, karena dia merasakan dosa, maka dia perlu pengampunan. Malaikat nggak perlu pengampunan. Ya, karena malaikat itu diciptakan tidak seperti manusia. Kita perlu pengampunan, itu yang kedua. Tuhan mau tinggal di tengah-tengah umatnya manusia yang sudah ditebus, yang sudah merasakan pengampunan dari darahnya dia sendiri yang tercurah. Dia ingin hidup di tengah-tengah manusia yang seperti itu, daripada hidup di tengah-tengah malaikat yang tidak mengerti soal penebusan dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Dan karena tidak merasakan pengampunan, tidak pernah merasakan juga penebusan. Gimana sih ditebus oleh darah Yesus? Kita bisa ngomong karena kita mengalami, kita menerima darah Yesus menebus, menghapus dosa kita. Tapi malaikat tidak pernah merasakan itu. Karena malaikat tidak pernah jatuh dalam dosa. Dan karena itu tidak pernah merasakan dosa. Dan karena itu tidak pernah mereka pengampunan, menerima pengampunan dan penebusan daripada Allah. Karena itu Allah tidak ingin tidak berada di tengah-tengah malaikat, tapi di tengah-tengah umat yang sudah ditebus oleh darah Tuhan. Nah, karena malaikat itu tidak jatuh dalam dosa, kecuali Lucifer. Ya. Maka malaikat-malaikat itu tidak pernah merasakan dibasuh oleh darah Yesus. Gimana sih dibasuh oleh darah Yesus? Ya, kalau kita lihat dalam perjamuan suci, anggur, bayangan darah. Tapi bagaimana kita dihapus sehingga dalam hati kita yang tadinya ada tantangan, itu bisa dihapus juga oleh darah Yesus. Ya. Dan oleh sebab itu, malaikat-malaikat itu tidak pernah diberi janji-janji Allah. Seperti kita manusia. Abraham dijanjikan anak. Yakub, Ishak, ya, Musa, Yosua, rasul-rasul dan sebagainya semua. Diberikan janji. Bahkan kita orang-orang biasa diberikan janji oleh Tuhan. Dan kita berpegang kepada janji Tuhan. Sekalipun janji Tuhan itu belum nyata di dalam kita. Tapi kita percaya satu saat Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tapi Dia adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Amin.
Ya, itulah sebabnya Allah suka hidup di tengah-tengah umat manusia yang sudah percaya kepada Dia. Hal berikutnya, mengapa Tuhan suka dikelilingi oleh? Karena Roh Kudus tidak tinggal di dalam malaikat. Tidak ada satu ayat bilang Roh Allah tinggal di dalam malaikat. Tapi Roh Allah tinggal di dalam tubuh manusia. 1 Korintus, tolong baca. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16. 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Kudus dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ya, tidakkah tahu kamu bahwa kamu manusia yang sudah ditebus adalah bait Allah. Kita ini bait Allah, saudara. Bait Allah itu adalah rumah Allah. Ini rumah Allah juga, tapi ini terbuat dari batu-batu yang mati. Indah tapi batunya mati. Kita ini batu hidup. Ya, dulu sudah mati dalam dosa, sekarang batu hidup. Nah, tidak tahukah kamu, kata Paulus, bahwa kamu itu adalah rumah Allah atau bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Roh Allah diam di dalam kamu. Yang adalah bait suci Allah. Tidak ada ayat mengatakan Roh Allah diam di dalam malaikat-malaikat itu. Coba tolong carikan, kalau ada boleh dibaca. Tidak ada. Roh Kudus tidak berdiam di dalam malaikat. Hanya Roh Kudus berdiam di dalam manusia yang sudah bertobat. Nah, satu hal yang lain lagi. Kenapa Tuhan tidak mau tinggal di tengah-tengah malaikat? Yaitu malaikat itu tidak pernah diberikan mahkota. Coba tolong cari ayatnya di mana malaikat Jibril pakai mahkota atau Mikail pakai mahkota. Tidak ada. Yang pakai mahkota adalah Yesus, Bapa surgawi. Dan kita-kita ini. Betul? Siapa yang sudah pesan mahkota? Coba angkat tangan. Saya monopoli ini. Ya, kita akan diberikan mahkota. Sedangkan malaikat tidak. Malaikat itu melayani kita. Kata ayat Ibrani, melayani kita. Tapi dia bukan oknum yang perlu dosa-dosanya diampuni. Dia tanpa dosa. Saudara, jadi coba kita mau baca beberapa ayat tentang mahkota. Ya. Kita ini mestinya berterima kasih kepada Tuhan. Karena kita diperlakukan lebih tinggi daripada malaikat. Walaupun sekarang kata Ibrani, sekarang kita itu masih ada di bawah, satu level di bawahnya malaikat. Tapi nanti kalau kesempurnaan datang, kita jauh di atas malaikat. Apalagi yang menjadi mempelai Tuhan. Lebih tinggi lagi daripada malaikat. Ada banyak hal yang malaikat tidak mengalami, kita mengalami. Kecintaan Tuhan kepada kita itu begitu besar. Kasih karunia-Nya luar biasa. Sebab itu seringkali Tuhan Yesus menangis. Karena melihat ulah manusia diberi kasih karunia begitu limpah. Tapi disia-siakan. Hidup tidak bertobat, tetap tidak bertobat. Kapan mau bertobat? Mumpung saya masih ada, saya mau beri
keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan supaya saudara mengerti. Ya, kalau saudara sudah mengerti, saya cuci tangan, urusan tanggung jawab saudara masing-masing. Saya juga punya urusan masing-masing. Jadi saudara, mari kita mau baca di dalam 2 Timotius 4 ayat 8. Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota apa? Kebenaran. Ini luar biasa. Yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tapi bukan cuma kepada Rasul Paulus, tapi kepada semua orang yang merindukan kedatangannya dia kedua kali. Satu ayat lagi, Yakobus 1 ayat 12. Malaikat-malaikat tidak diberi mahkota, saudara. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, Sesudah dia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Dia akan menerima mahkota kehidupan. Tadi mahkota kebenaran, sekarang mahkota kehidupan. Terus yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Yang dijanjikan Allah. Malaikat tidak pernah dijanji oleh Tuhan untuk mendapatkan mahkota. Tapi kepada kita, Tuhan janji, yaitu kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apa saudara mengasihi dia? Ini masalahnya. Ya. Saudara, kita tidak bisa mengasihi Tuhan dengan kekuatan kita. Caranya ada. Tuhan berikan kepada saya kasih-Mu, supaya dengan itu saya bisa mengasihi engkau. Semua yang kita lakukan itu karya Allah. Kalau bukan Tuhan yang melakukan itu, kita tidak bisa apa-apa. Biar kita teriak-teriak, Tuhan berikan saya mahkota kebenaran. Tidak. Supaya kita tidak bangga, karena itu adalah pekerjaan Allah sendiri kepada kita. Tuhan itu begitu baik. Untuk maksud inilah, dengar baik-baik. Malaikat-malaikat itu ingin tahu apa? Ingin tahu Injil itu, isinya Injil itu apa? Tapi mereka tidak diberikan sama Tuhan. Mereka tidak boleh memberitakan Injil seperti kita memberitakan Injil. Mereka tidak boleh. Kenapa? Karena mereka tidak mengalami sendiri. Tadi saya katakan, mereka tidak pernah merasakan dosa. Maka mereka tidak pernah merasakan bagaimana diampuni itu. Mereka tidak pernah merasakan bagaimana ditebus oleh darah Yesus. Tidak pernah merasakan kasih-Nya Tuhan. Pada waktu Tuhan menumpahkan darah untuk pengampunannya. Bagaimana dia bisa berbicara, berkhotbah tentang kasih, kalau dia sendiri tidak mengalami kasih. Banyak hamba Tuhan seperti itu juga. Tapi mengapa kita harus mencontoh seperti itu? Dia tidak bisa berkhotbah tentang kasih, penebusan, salib, Injil, karena dia sendiri tidak turut merasakan apa itu isi dari Injil. Bisa mengerti? Haleluya. Tuhan mau siapa yang berbicara tentang pengharapan, dia harus ada pengharapan. Baru firman pengharapan itu ada kuasa untuk tidak membuat orang itu terus putus asa, putus harap. Haleluya. 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu
oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Ya. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. 1 Petrus 1 ayat 12, betul? Saya bilang 22 atau 12? Oh, minta maaf. Tapi belum tua, tapi minta maaf. Haleluya. 12 ya. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu. Ya, Roh Kudus di dalam kita memberitakan Injil kepada kamu. Terus yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Dan sampai sekarang malaikat-malaikat itu tidak mengetahui secara mendetail isi dari Injil. Dan karena mereka tidak pernah mengalami. Dan karena mereka tidak pernah mengalami, mereka tidak boleh menyampaikan firman yang tidak dialami. Saudara, saya kagum. Saya bilang terima kasih Tuhan. Engkau memberi kepercayaan kepada saya, kepada saudara, begitu besar sekali. Yang malaikat saat ini kita lebih rendah dari malaikat. Nanti kalau Tuhan Yesus datang kita baru lebih tinggi. Yang malaikat itu sendiri tidak boleh memberitakan Injil. Karena ketidaktahuan. Sebab kita memberitakan Injil tapi kita sendiri tidak mengalami, maka itu Injil teori. Ya, tidak ada kuasa. Pemberitaan itu tidak ada kuasa. Patut kita berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Malaikat-malaikat itu dipakai untuk melayani. Saya tahu di sini ada banyak malaikat-malaikat melayani. Saya percaya itu. Saya punya kesaksian satu. Ketika berapa waktu yang lalu saya pergi ke Kuala Lumpur dengan beberapa saudara. Di pesawat terbang itu nomor 1 ada orang Asia sendirian. Nomor 2, saudara Hendrik, kalau saya sama Codro, saya nomor 1 juga sebelah kirinya. Dan mereka ngomong, sampai akhirnya tukar kartu nama, ya, nomor telepon, pokoknya kayak orang dagang transaksi begitu ya. Saya lihat saja, diperkenalkan kepada saya, orangnya ramah. Nah setelah turun, bye-bye, tidak ketemu lagi. Nah saya pada waktu itu pergi ke seorang dokter Kristen. Kalau saya pergi ke sana, selalu dia cerita tentang Tuhan Yesus. Tidak cerita tentang saya punya sakit ini. Satu waktu saya jengkel, ini dokter apa? dokter pendarat atau dokter? Wah dia semangat sekali. Sabar kali kalau saya tanya, obatnya apa dok? Oh tidak usah. Oh, dia ngomong ini ngomong itu. Dia kasih 1 pil saja. Nanti sore ya, saya akan bawa pergi ke seorang nabi, orang India. Nanti dia mungkin mau ke Indonesia. Nah setelah itu dari situ kita diantarkan pergi ke satu rumahnya hamba Tuhan yang kena stroke ringan. Sudah bisa jalan lagi tapi masih ada bekas-bekasnya. Nah di situ cerita lagi. Ya pendeta India itu juga begitu, mau kawin dia, sekarang sudah kawin. Nah setelah itu dokter bilang, minta maaf ya, saya jurusannya lain. Saya jurusannya ke situ.
Anda jurusannya ke sini. Jadi nanti cari taksi. Saya bilang, oh ya, oke. Nyonya rumah, tuan rumah bilang, oh sini banyak sekali taksi. Tempatnya agak pinggiran kota, Petaling Jaya atau masih lebih keluar lagi. Ya, kita ngomong-ngomong, kita ketawa, kita sukacita sampai jam 9 malam. Sudah telepon taksinya tidak nongol. Saya mulai curiga. Saya bilang sama nyonya rumah, ini taksinya masih dipesan atau bagaimana? Ya masih dipesan, bukan di pabrik, di sini saja, dekat-dekat sini. Kok lama? Oh nanti dia akan datang, sebentar lagi datang. Tidak lama lagi. 2 menit lagi datang. Sudah 5 menit belum ada. Saya tanya lagi. Jam berapa taksinya? Oh ya gampang apa ini di sini banyak taksi. Ya biar taksi sopirnya saja, tanpa taksi juga banyak. Wah saya mulai curiga. Akhirnya saya ambil inisiatif. Kemudian saya ingat. Itu satu orang itu. Dia rumahnya juga dekat situ. Naik mobil 2-3 menit sampai. Saya bilang sama saudara Hen, saya Condro, coba telepon sama dia, minta tolong. Kalau bisa, ditelepon. Oh, ya saya bisa, tapi saya mandi dulu ya. Ya, supaya jangan bau. Setelah dalam tempo 10 menit, dia datang. Kita diangkut dengan taksi dari Tuhan Yesus. Sampai di hotel. Saya bilang sama mereka, ini orang ini yang dinamakan malaikat yang melayani kita. Kok bisanya dia bisa berkenalan dengan kami? Kalau tidak berkenalan, biasanya duduk di pesawat tuh ya diam-diam. Kita tidak tahu pulang kapan, mungkin besoknya. Ya, tapi Tuhan tahu akan terjadi hal seperti ini. Kemudian Tuhan siapkan malaikatnya. Cuma tidak pakai kabar-kabar. Haleluya. Tuhan baik. Mau coba? Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Kita bangkit berdiri.